Video pembelajaran dengan model problem-based learning secara daring pada materi komponen penyusun darah dan fungsinya, dibuat oleh Dian Nurbayani, SMAN 1 Sumberjaya. Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maafin Ibu. Sinyalnya kembali. Bagaimana kabarnya kalian siang hari ini? Apakah baik-baik saja semuanya? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Ya, mari kita memulai pembelajaran hari ini mengenai komponen penyusun darah dan fungsinya. Sebelum pada komponen penyusun darah dan fungsinya, terlebih dahulu Ibu ingin mengabsen atau mengecek kehadiran kalian yang sudah masuk pada Google Meet hari ini. Ada berapa orang yang sudah masuk di sini? Sepertinya udah mulai masuk ya. Mungkin masih ada yang terkendala sinyal. Kita mulai saja. Namun sebelum memulai, terlebih dahulu ada baiknya kita membaca doa bersama-sama supaya aktivitas kita di hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Baik, tolong Tegar, tolong pimpin teman-temannya untuk berdoa. Sebelum mulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing, berdoa dimulai. Alhamdulillah. Terima kasih ya, Tegar sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Semoga kita hari ini diberikan kelancaran untuk pembelajaran tentang komponen penyusun darah. Baik, sebelum masuk pada pembelajaran kali ini, Ibu ingin tanya terlebih dahulu mengenai darah. Darah itu apa ya? Kalian lihat darah ada di mana? Kalian punya darah tidak? Punya. Di mana? Di mana darah kalian? Di tubuh? Di dalam tubuh. Warnanya apa ya? Warnanya merah. Warnanya merah. Biru. Ada darah biru? Tidak ada. Iya. Kita lihat nanti. Kita buktikan apakah ada darah biru itu. Apakah darah semuanya warnanya merah? Nah, kemudian Ibu kaitkan di sini mengenai donor darah. Ada yang pernah donor darah di sini? Belum ya, karena belum 17 tahun. Langsung di sini kalian sudah dibagi LKPD di dalam kelompok masing-masing ya. Ibu sudah kirim melalui WA group, nanti bagikan. Baik, sudah terlihat ya. Ini yang tadi Ibu katakan, di sini kalian harus tahu ketika pembelajaran ini ada kompetensi dasar yang harus kalian capai. Di sini yaitu menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem sirkulasi dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem sirkulasi manusia. Di sini indikator pencapaian kompetensi minimal kalian di sini bisa menjelaskan komponen dasar yang terdiri dari plasma darah dan sel darah, menjelaskan golongan darah pada manusia, mengurutkan proses pembekuan darah, membandingkan proses transfusi darah biasa dengan proses transfusi plasma konvalesen darah pada kasus COVID. Ya, Ibu harap kalian ini ya bisa menguasai nanti yang tadi disebutkan. Menjelaskan bagian darah, menjelaskan beberapa golongan darah, mengurutkan tentang pembekuan darah, dan membandingkan proses transfusi darah.
Nih, tadi Ibu tanya, kalian udah tahu darah? Tahu. Semua orang punya darah? Punya. Warnanya? Bagaimana tadi kata Alia warnanya? Merah. Yang lain ada warna darah yang lain tidak? Menurut Tiara ada warna darah Tiara bagaimana? Merah juga? Merah juga. Barangkali beda. Putri warna darahnya biru? Tidak, merah juga. Baik, coba di sini ya nanti biar kalian tahu tidak hanya yang merah saja, ternyata di sini bisa dibuktikan. Ini kita amati nanti tentang donor plasma konvalesen ya. Ya, konvalesen berarti di sini yang diambilnya itu bukan darah secara keseluruhan ya, tapi plasmanya saja. Kita tunggu ya. Alhamdulillah, semoga jaringannya baik. Ada yang tahu tidak? Virus, karena virus. Iya, terjadi karena virus ya. Coba nih, perhatikan sebentar ya. Kamu sambil nanti diskusi berkelompok. Untuk pasien-pasien yang LKPD-nya dibaca sedang karena panduannya ada di LKPD. dia yang nggak bisa ngebentuk antibodi secara maksimal. Jadinya kita tambahin plasma yang udah ada antibodi dari penyintas pasien COVID biar membantu untuk meningkatkan antibodi yang terpapar COVID yang sedang dirawat di rumah sakit. Dengan metode presis, metode presis sendiri itu yaitu mengambil salah satu produk komponen darah yang kita ambil, kita kolek, yang nggak kita ambil kita balikin lagi dalam tubuh, apapun itu, katakanlah kita ngambil plasmanya atau ngambil trombositnya atau ngambil sel darah merahnya. Kalau kita ngambil plasmanya berarti trombosit sama sel darah merahnya kita balikin lagi dalam tubuh donor. Kalau kita ambil trombositnya berarti sel darah merahnya kita balikin lagi dalam tubuh donor. Tapi kalau kita ambil sel darah merahnya PRC-nya doang, plasma sama trombositnya kita balikin lagi dalam tubuh donor. Ini adalah pertama yang saya buat. Itu tayangannya tadi mengenai donor plasma konvalesen. Berarti yang didonorkan apa itu? Seluruh darahnya atau tidak? Semua komponen darah tidak? Tidak. Bagian apanya Alia? Bagian? Ya, bagian dari plasmanya. Tadi warnanya apa ya? Warna plasma darahnya tadi apa? Merah kah? Nah, iya, lebih ke kuning-kuningan. Jadi ternyata darah itu tidak merah ya. Tuh, ada satu bukti. Kemudian tadi ada dalam kantong-kantong darah itu berbagai komponen darah. Darah itu terdiri atas dua komponennya, yaitu plasma darah dan sel darah. Iya, betul. Ini apa ini? Ini sampel darahnya ya, yang kalian ambil biasanya untuk cek darah. Terus, nah ini plasma darah bagiannya ada ini. Ada organik, anorganik, ada serum dan air. Tadi banyaknya cairan ya. Iya. Kemudian di sini sel darah. Sel darah ada berapa? Ibu tanya dulu. Ada 3, Bu. Ada 3 apa saja? Sel darah merah, sel darah putih, sama trombosit. Iya, kita beli oplos buat Alia, betul ya? Tepuk tangan kalau ada teman kamu yang betul, kita hargai. Dia berarti sudah menjawab dengan baik. Yang lainnya boleh menjawab. Jangan takut darah merah ya. Nah ini bisa terlihat. Selanjutnya. Nah ini apa? Iya, leukosit. Lucy, jangan ragu-ragu. Kalau mau berkata, bilang aja yang keras, gak apa-apa ya. Kalau salah pun ibu tidak akan menyalahkan. Nanti membenarkan mana yang harusnya disebutkan. Jangan takut. Kita sama-sama belajar, Kak. Ini leukosit dari atas. Nah, ternyata leukosit juga tidak cuma satu. Ada yang namanya apa ini?
eosinofil. Ya, ada eosinofil, fungsinya ini ada ya di sini. Kamu nanti di modul juga ada bagian-bagian ini dan kamu bisa lihat di situ untuk mengisi LKPD-nya. Ini sekilas saja Ibu sampaikan, basofil ya, di sini ada basofilnya dengan fungsinya juga. Kemudian ada neutrofil di sini untuk pertahanan tubuh juga pada bakteri dengan membentuk peradangan. Kemudian ada juga yang granulosit, di sini ada monosit dan ada limfosit. Ya, di sini trombosit. Trombosit apa? Kamu tadi katanya melihat darah ketika ada luka ya. Betul. Kenapa lukanya bisa tertutup? Nah, ini salah satunya bagian darah yang sangat penting adalah trombosit ya. Kemudian, nah ini skema pembekuan darahnya. Nanti akan ada proses di sini dari mulai pecah tadi ya yang terluka itu sampai nanti keluar terbentuk trombin protobin dan akhirnya ada fibrin di situ, serat-serat yang menutupi lukanya. Sehingga bisa disimpulkan ini fungsi-fungsi darah. Setelah itu, nah golongan darah ada berapa jenis ya? Ada 4. Apa saja Ilma? A, B, O. Di sini nih, jadi golongan darah. Kenapa kamu harus tahu golongan darah? Ini fungsinya. Golongan darah A, sel darah merah. Bagiannya ada antigen dan antibodinya di sini ya. A, nih siklus ini ya. Siklus ini nanti yang bisa kamu lihat. Ini berarti lihat tanda panahnya O. O tanda panahnya ke A. Berarti O bisa memberikan mendonorkan ke A, bisa mendonorkan ke B, bisa ke AB. Terus dapatnya dari mana yang O? Ya, cuma dari yang O saja. Ya. Sama di dalam kelompoknya ya. Kelompok yang sudah dibagi. Kemudian dikerjakan bagian LKPD-nya. Ya. Ibu beri waktu 10 menit ya untuk mengerjakan. Bisa. Boleh dikerjakan ya. LKPD-nya kalian sudah tahu? Ada tidak LKPD-nya? Jika ada yang mau ditanyakan, paham apa yang harus dikerjakan? Mengerti tidak? Ini ya LKPD-nya. Nah, yang ini boleh. Nanti perwakilan kelompok menjawab ke depan. Buka skenario masalah. Kemudian kamu juga yang kedua di sini berisi tentang, nah ini boleh didiskusikan. Paham kaliannya? Mana ya? Oh, silakan. Ini dari skenario masalah yang tadi ya, orientasi mengenai plasma convalescent. Bagaimana Salsa menjawab? Perwakilan dari kelompok 1 ya, silakan. Plasma convalescent adalah yang berpotensi membantu kesembuhan pasien COVID-19. Ya, jadi plasma convalescent itu bagian plasma dari penyintasnya ya, tadi yang pernah terkena COVID yang diberikan kepada siapa? Pasiennya, ya kan? Terapi bagi penderita COVID
dari plasma yang berasal dari orang yang pernah terkena COVID. Selanjutnya, untuk pertanyaan berikutnya. Untuk pertanyaan... Bu. Siapa? Siapa yang mau jawab? Tiara, Bu. Tiara, boleh. Yang pertama ini ya? Boleh. Yang pertama plasma darah. Ciri dari plasma ini itu cair berisi air 92%, serum, organik dan anorganik. Fungsinya yaitu berfungsi untuk membantu mengisi pembuluh darah yang membuat darah dan nutrisi lainnya terus mengalir melalui jantung. Cairan berwarna kekuningan yang bertugas membawa sel. Iya, betul. Beri tepuk tangan buat Tiara. Ya, ayo yang lainnya kasih semangat. Ya, yang kedua siapa? Irma, Bu. Boleh. Irma. Irma boleh. Cirinya berkontak dan tidak berinti. Fungsinya mengandung hemoglobin untuk mengikat oksigen. Ya, betul ya. Yang lain sama tidak? Apa ada yang beda? Ya, Bu, sama. Jawaban yang lain sama tidak? Sama, betul. Kita kasih penghargaan lagi. Kita tepuk tangan buat Irma. Ya, selanjutnya untuk bagian yang ketiga. Boleh. Silakan. Penyusun trombosit. Ciri berbentuk sakram, bergranula dan tidak berfungsi. Lucy, maaf. Lucy bagian yang mana yang ketiga? Ya, trombosit. Oke, trombosit. Lanjutkan, Lucy. Penyusun trombosit. Ciri berbentuk sakram, bergranula dan tidak berinti. Fungsi proses pembekuan darah. Ya, betul. Kita kasih lagi tepuk tangan. Berarti kalian sudah hebat ya. Sudah bisa menjawab berbagai komponen penyusun darah. Kita lanjutkan. Terus semangat. Yang lain yang belum? Boleh, Justina. Ya, Justina. Komponen eosinofil. Ciri eosinofil mempunyai diameter sekitar 10-12 mikrometer. Granula berwarna merah memiliki nukleus dalam 2 lobus dan fagositosis untuk melindungi tubuh dari serangan penyakit. Eosinophil memiliki peranan khusus yaitu melawan parasit dan bakteri yang relatif besar, misalnya cacing. Iya, hebat. Betul ya. Yang lain tepuk tangan buat Justina. Lanjutkan nomor Rina. Yang ya, betul ya. Ini basofil ini nih. Kelihatan gambarnya di tengah ungu. Nah, ini betul. Ya, gimana Novi? Suaranya agak terputus-putus. Ada untuk melawan infeksi. Selain itu, basofil juga turut berperan dalam munculnya reaksi alergi. Iya, betul. Jadi kalau ada alergi, dia akan mempertahankan ya. Itu keren. Udah, Novi. Lanjutkan. Ada berapa lagi? Ada 3. Silahkan yang belum. Ada. Boleh. Neutrofil, limfosit, dan monosit. Boleh, siapa? Dea mau? Yang limfosit. Boleh, sok. Dea, limfosit apa? Cirinya bagaimana? Berinti 1, berwarna biru pucat, tidak dapat bergerak bebas. Fungsinya berperan dalam menjaga sistem imunitas tubuh dengan bakteri, virus, dan racun-racun yang masuk ke dalam tubuh agar Anda terhindar dari sakit. Iya, bagus. Hebat. Kasih tepuk tangan buat Dea. Dan yang lain yang sudah menjawab. Silakan. Tiara mau jawab? 2 lagi ya, sebelum nanti Ibu bahas lagi mengenai pembekuan darah.
Silahkan siapa ya? Tiara yang neutrofil, Bu. Boleh, Tiara lagi. Keren. Sip. Yuk. Neutrofil memiliki nukleus multilobus granulat terlihat samar. Neutrofil berfungsi sebagai pertahanan tubuh, inti bakteri, serta proses peradangan kecil lainnya. Iya. Sip, berarti sudah selesai semua belum? Masih ada yang belum? Oh, monosit. Satu lagi. Boleh, siapa? Monosit. Boleh, siapa? Boleh. Ya, Alia. Monosit ciri-cirinya berbentuk bulat, granula sangat besar, bulat, berwarna ungu tua dengan jumlah banyak. Ya. Terus fungsinya melawan beberapa jenis infeksi. Kemudian sinyalnya menghilang ya. Ya, betul ya. Itu sebenarnya sama aja untuk melawan infeksi. Terus apa lagi, Alia? Infeksi menyingkirkan sel dan jaringan rusak, meningkatkan kekebalan tubuh terhadap benda asing. Baik, betul ya. Sip lah. Ibu kasih tepuk tangan buat semuanya di kelas ini. Semuanya sudah aktif. Sekarang Ibu lanjutkan untuk presentasi selanjutnya mengenai proses pembekuan darah. Boleh, kelompok siapa yang mau mempresentasikan? Alia, Ibu. Alia lagi, boleh. Alia perwakilan kelompok 2 Proses ya. pembekuan. Ya. Proses pembekuan darah yang pertama, trombosit pecah, lalu mengeluarkan trombokinase. Yang kedua, protrombin membentuk trombin. Yang ketiga, fibrinogen membentuk fibrin. Iya, betul. Yang lain? Paham? Apa ada yang beda dengan Alia? Sama? Sama, Ya, bagus. Sama. Berarti kalian sudah paham sampai pembekuan darah. Kenapa sampai terjadi pembekuan darah? Lanjutkan pada pertanyaan selanjutnya adalah mengenai apa? Di LKPD itu mengenai transfusi darah. Sekarang Ibu tanya begini. Kalau golongan darah A bisa mendonor ke golongan darah apa saja? golongan darah AB. Ya. Golongan darah A bisa dia memberikan yang pasti ke golongan darah A lagi yang sama ya. Kemudian ke golongan darah AB juga bisa. Nah, selanjutnya untuk golongan darah O. Golongan darah O bagaimana ya? Bisa ke semua, Bu. Bisa ke semua bagaimana? Bisa ke AB. Ya. Ya, gimana Tiara? Suaranya hilang-hilang. Bagaimana gitu? Putus-putus ya? Bisa ke A, terus AB, ke B, sama ke O. Ke A, ke B, ke C. Nggak ada C. Nggak ada. Ke A, ke B, ke AB, dan ke O. Berarti kalau yang O yang didonornya dari mana dong? Kalau yang membutuhkannya, yang sakitnya misalkan golongan darah O, berarti dia membutuhkan darahnya dari golongan darah yang mana bisa mendonor? Kalau yang golongan darah. Oh, iya. Jadi kalau O itu dia cuma bisa dari O lagi ya mendapatkannya, mendonorkannya, tetapi dia bisa mendonor ke semua golongan darah, gitu ya. Paham? Kalau paham, baik. Sebelum menutup pada pembelajaran kali ini, Ibu ingin menarik kesimpulan terlebih dahulu. Siapa yang mau menyimpulkan tentang pembelajaran kali ini? Sebelumnya Ibu ingin tanya dulu, pembelajaran kali ini kalian senang atau tidak? Atau kalian merasa Ibu susah sinyalnya? Tidak apa-apa ya. Senang. Kenapa senang? Paham kalian dengan apa yang diajarkan di hal ini? Paham tidak? Paham. Boleh kalau paham, satu orang boleh menyimpulkan? Siapa yang mau menyimpulkan? Pembelajaran hari ini kita bisa mempelajari tentang apa saja. Boleh, Tiara.
Diskusi mengenai komposisi penyusun darah. Fungsinya adalah bahwa komposisi darah terdiri dari darah dan plasma darah yang kesemuanya mempunyai peranan penting dalam kehidupan yang berkaitan dengan sistem sirkulasi. Sel darah terdiri dari 3 bagian penting, yaitu 1. Eritrosit yang berhubungan dengan oksigen. 2. Sel darah putih atau leukosit yang berhubungan dengan imun tubuh. 3. Keping darah atau trombosit yang berhubungan dengan pembekuan darah. Begitu juga dengan plasma darah yang akhir-akhir ini penting sebagai terapi untuk pengorbanan pasien, pengobatan Iya. Pengorbanan ya, pengobatan keceletot. Ya, betul ya. Yang lainnya juga insya Allah sudah paham ya. Jadi intinya pada hari ini kita bisa merefleksikan, kita bisa belajar dengan melalui media daring ini dan bisa menyimpulkan mengenai komponen penyusun darah itu ada 2 ya. Ada plasma darah dan ada sel darah. Sel darahnya terdiri atas eritrosit, sel darah merah, ada leukosit, sel darah putih ya, dan trombosit sebagai pembekuan darah. Hari ini juga kita belajar tentang golongan darah sehingga nanti tidak ada lagi kesalahan ketika transfusi salah darah nanti malah menggumpal. Ya, atau ada pertanyaan lain lagi mengenai golongan darah ya. Begitu. Paham ya? Paham untuk hari ini kita belajar mengenai komponen darah. Alhamdulillah kalian semua bisa memahami sampai pada pembekuan darah dan transfusi darah. Sebelum menutup pada pembelajaran kali ini, Ibu ingin mengingatkan untuk pertemuan berikutnya kita insya Allah akan melaksanakan tatap muka ya. Jadi kalian harus selalu menjaga protokol kesehatan. Apa saja 5M. 1. Mencuci tangan. 2. Menjaga jarak. 3. Memakai masker. Sekarang tidak pakai masker karena di rumah masing-masing ya. 4. Mengurangi mobilitas ya. Katanya jangan ke mall. Kemudian menghindari kerumunan. Paham ya? Oke, kalian harus selalu menjaga kesehatan karena kita nanti akan pertemuan tatap muka dan belajar mengenai sistem peredaran darah. Nanti kita belajar sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Ya, terima kasih hari ini kalian sudah masuk di Google Meet. Semuanya dalam keadaan sehat dan semoga apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk Tegar, mohon memimpin doa lagi sebelum kita tutup pembelajaran hari ini. Tegarnya ada tidak ya? Kalau tidak ada Tegar, sama siapa ya? Boleh memimpin? Irbu. Ada, sok. Boleh Tegar pimpin ya doa. Ya. Untuk pelajaran hari ini baik doa beri kesehatan mulai Ya, terima kasih Tegar. Terima kasih anak-anakku sekalian ya. Jangan lupa 5M-nya, jaga selalu kesehatan. Dan kita siap untuk belajar. Tetap semangat untuk pembelajaran selanjutnya. Nanti Ibu kirimkan juga ada 5 pertanyaan di Google Form ya. Kalian tinggal yang berhubungan dengan ini. Nanti bisa kalian isi dan kumpulkan melalui WA Group. Ya. Terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Boleh kalian live ya, nanti Ibu